Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Al-Manar ini. Kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, kita pada malam hari ini masih melanjutkan berkaitan tentang hak seorang istri yang semestinya ditunaikan oleh seorang suami. Kemarin kita bahas beberapa poin, ya. Yang ke-8 adalah seorang istri punya hak kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh suami, selama kesalahan itu bukan kesalahan dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Artinya, ketika seorang istri melakukan suatu kesalahan, ini sesuatu yang manusiawi. Seorang suami semestinya tidak terus mengungkit-ungkit kesalahan itu, tetapi seorang suami berbesar hati untuk memberikan maaf kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri, selama itu bukan perkara-perkara yang melanggar batas-batas atau aturan syariat. Kemudian yang ke-9, tidak menyakitinya dengan memukul wajahnya atau menjelek-jelekannya. Jadi yang ke-9 itu tidak menyakiti, ya, tidak menyakiti badan atau tubuh istrinya, yaitu dengan memukul wajahnya atau menjelek-jelekannya, ya, menjelek-jelekannya. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, pada dasarnya kalau kita buka di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat yang ke-24. An-Nisa ayat 34, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ada kalanya seorang suami diperbolehkan untuk memukul istrinya ketika ada pembangkangan dari seorang istri atau mengarah kepada perkara-perkara yang melanggar syariat, maka Allah Ta'ala mengatakan, ya, Allah memberikan wasiat kepada para suami, yaitu untuk memukul mereka.
tetapi memukul ini setelah diberi nasihat, kemudian juga setelah tahapan kedua. Pertama, memberikan nasihat. Istri melakukan penyimpangan, pembangkangan, langkah pertama adalah dinasihati. Kalau nasihat ini belum juga bisa memberikan efek jera, kedua yaitu pisah ranjang. Jika pisah ranjang ini belum juga memberikan efek jera, baru kemudian memukul. Dengan catatan pukulan-pukulan itu bukan pukulan yang menyakiti, bukan pukulan yang menimbulkan kerusakan pada badan, dan bukan memukul anggota wajah atau memukul wajah. Itu catatan-catatan kemarin. Jadi pukulannya itu bukan pukulan mubarrih, bukan pukulan yang menyakiti dan menimbulkan luka, tetapi pukulan itu bagian dari takdib, bagian dari salah sebuah cara untuk mendidik seorang istri ketika memang dibutuhkan pukulan itu. Oleh karenanya boleh memukul dengan 3 catatan tadi. Pukulan itu diberikan ketika langkah pertama dan kedua, nasihat dan pisah ranjang itu belum memberikan efek jera. Yang kedua, pukulan itu bukan pukulan pada wajah dan bukan pukulan yang menimbulkan cacat fisik, menimbulkan luka, dan pukulan itu adalah pukulan yang sifatnya mendidik. Kemudian juga ketika seorang suami menghijr, menghijr itu membiarkan istrinya, ngenengke bahasa Jawanya, njutake. Ketika seorang suami terpaksa menghijr istrinya, seperti nanti ada pada satu bab khusus namanya ilak. Ilak ini suami bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya, membiarkan istrinya dalam waktu tertentu, seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada sebagian istrinya. Nah, ketika membiarkan istri ini tidak dibiarkan dikeluarkan dari rumahnya, tetapi dibiarkan itu tetap masih tinggal di dalam rumahnya. Itu nanti ada bab yang menjelaskan tentang masalah ilah ini. Dan yang ke-11 adalah ayyu'iffaha, seorang istri punya hak untuk dijaga kehormatannya, dijaga harkat martabatnya oleh seorang suami. Itu hak seorang istri yang semestinya ditunaikan oleh seorang suami. Kemudian Bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, yang ke-12 ini sudah pada poin-poin akhir. Yang ke-12 termasuk hak seorang istri adalah ayyudzana laha idza istadzanathu fil khuruji li syuhudil jama'ati au ziyaratil aqaribi idza aminatil fitnah. Wa qad sabaqa hadza fi as-shalah fi bab as-shalah. Yang ke-12 ini sering ada perdebatan di kalangan para ulama. Yang ke-11, seorang istri ini punya hak untuk diberi izin. Nah, di sini seorang istri punya hak untuk diberikan izin fil khuruj, keluar dari rumah mereka, li syuhudil jama'ati, misalnya seorang istri ingin mengikuti salat 5 waktu dengan berjamaah. Seorang istri ini punya hak untuk diizinkan. Ketika seorang istri meminta izin kepada suami
untuk keluar dari rumah mereka guna melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid, atau sholat ya seperti misalnya sholat Idul Adha, Idul Fitri. Ketika seorang suami meminta izin untuk sholat berjamaah di masjid, maka sang istri punya hak untuk mendapatkan izin. Dengan kata lain, seorang suami semestinya mengizinkannya. Ibu bapak, ini yang sering ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena memang ada 2 hadis yang perlu kita duduk persoalkan. Pertama, memang ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa sholat seorang wanita di rumah mereka itu lebih baik daripada sholat seorang wanita yang dilakukan di masjid kaum mereka. Hadis ini sahih. Seorang wanita ya, atau sholat seorang wanita yang paling baik ya, atau dengan kata lain, sholat seorang wanita yang dilakukan di rumah mereka itu lebih baik dibanding sholat yang dilakukan ya bersama kaum muslimin di masjid mereka. Ini Ibu Bapak, ini di satu sisi. Tapi di sisi lain, satu hal yang perlu menjadikan catatan bagi kita bahwa apa? Bahwa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada kaum muslimah para sahabiyah yang mereka ikut sholat di masjid bersama Rasulullah dan para sahabat, ternyata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan mereka dan Rasulullah tidak mengusir mereka. Ini catatan penting. Karena di satu sisi ada yang berpendapat pokoknya seorang wanita sholat yang paling baik itu di rumah. Sehingga ada yang kemudian sampai mengatakan seorang wanita sholat di masjid itu tidak boleh. Nah, kalimat yang tidak boleh ini yang mestinya menjadi satu catatan bagi kita semuanya. Karena meskipun Nabi mengatakan bahwa sholat seorang wanita di rumah mereka lebih baik dibanding sholat seorang wanita di masjid mereka, meskipun Nabi mengatakan seperti ini, toh pada prakteknya di zaman Nabi ketika ada beberapa sahabiyah yang ikut sholat bersama Nabi 5 waktu di masjid, Nabi tetap mengizinkannya dan Nabi tidak menyuruh mereka untuk pulang. Artinya ini menjadi sebuah pilihan ya, apakah seorang wanita itu akan memilih sholat di rumah atau ingin sholat 5 waktu di masjid. Nah, oleh karenanya di poin yang ke-12 ini dikatakan begini, seorang wanita punya hak untuk mendapatkan izin ketika mereka meminta izin kepada para suami mereka untuk keluar dari rumah mereka guna melaksanakan sholat berjamaah, au ziyaratil aqaribi, atau menziarahi berkunjung ke rumah kerabat mereka, idza aminatil fitnah, ketika memang aman dari fitnah. Itu catatan. Nah, oleh karenanya Ibu Bapak, barangkali ini yang kemudian perlu diduduk persoalkan ketika memang aman dari fitnah. Maka barangkali kalau kita kembalikan kepada kebiasaan suatu bangsa, kebiasaan penduduk suatu negeri, barangkali ini yang cukup menjadi perhatian bagi kita. Wallahu alam ya. Kalau kita misalnya di negeri-negeri di semenanjung ya, di semenanjung Arab misalnya, itu memang di sana kebanyakan aktivitas di luar rumah itu dilakukan oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan rata-rata di antara mereka
ya aktivitasnya tidak di luar rumah tapi di dalam rumah. Kita bisa melihat misalnya di Jazirah Arab, ya di negeri-negeri Arab. Itu kebanyakan, meskipun tidak semuanya, kebanyakan aktivitas di luar rumah itu dilakukan oleh kaum laki-laki. Ya, yang belanja, yang bekerja, yang ke pasar, itu rata-rata kaum laki-laki. Sehingga pada suatu tempat yang memang kebiasaannya seperti itu, ya, umumnya yang di luar rumah itu adalah laki-laki, maka bisa jadi ketika wanita keluar rumah itu jaminan keamanannya barangkali sulit. Nah, kondisi seperti itu yang barangkali sholat seorang wanita di rumah mereka itu wallahu alam barangkali lebih baik, karena memang ya tidak aman dari fitnah. Tetapi barangkali di tempat kita, ibu bapak, kadang yang tidak adil begini. Di tempat kita itu ya seorang wanita pergi ke pasar, kadang ke ladang, kadang juga kemudian ya ikut dawis, kumpulan RT, arisan, tilik bayi, biasa tongkrong-tongkrong di depan rumah, tetapi sholat berjamaah di masjid tidak mau dengan alasan hadis tadi. Ini yang agak ya sulit untuk menduduk persoalankan itu. Ya, adakah begitu? Ada. Jadi ada orang itu yang mengatakan enggak, wanita itu yang paling baik sholatnya adalah di rumah, tapi dia sendiri ya kondangan, kemudian tilik bayi, kemudian arisan, bahkan piknik misalnya, bahkan piknik, tetapi kemudian tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, alasannya hadis tadi. Ini yang ya kayaknya tidak adil menduduk persoalkan. Artinya ibu bapak sekalian rahimakumullah, ya dalam hal seperti ini memang pilihan. Apakah seorang wanita itu akan sholat di rumah mereka atau akan sholat di masjid bersama kaum muslimin, itu pilihan. Tetapi kalau kita lihat di poin yang ke-12 ini, ketika memang kondisi kita itu aman dari fitnah, kemudian ketika ada para istri meminta izin untuk sholat berjamaah di masjid, ketika memang itu aman, maka seorang istri tadi punya hak untuk diizinkan oleh suaminya. Seperti misalnya ya di kampung-kampung kita yang rumah kita dekat dengan masjid, barangkali hanya terpaut 3-4 rumah, dan lalu lalang dari rumah ke masjid itu aman barangkali. Dalam kondisi yang memang aman seperti itu, maka kemudian ketika seorang istri meminta izin untuk ya sholat berjamaah di masjid, maka mereka punya untuk diizinkan. Kecuali misalnya kita lihat seperti di negeri-negeri yang kaum musliminnya minoritas, ya. Saya punya tetangga kampung itu cerita, kalau dia mau sholat berjamaah, sholat Jumat, itu dia harus ya naik kendaraan jaraknya sekitar 25 kilo misalnya, ya itu di Jepang. Nah, ketika kemudian sholat jamaahnya harus 25 kilo, itu yang barangkali tidak aman dari fitnah. Tapi kalau antara rumah dan masjid jaraknya misalnya hanya ya 10 meter, hanya 20 meter, hanya 30 meter, dia tidak hadir ke masjid untuk sholat berjamaah, sementara dia biasa pergi keluar rumah, dia tetap di luar rumah. Ada orang ke masjid, dia tanya, "Tidak masjid?" Kayak apa niki tengok-tengok. Kemudian yang ditanya sholat berjamaah di masjid selesai, pulang lagi, dianya masih di situ, kundur. Misalnya. Nah, ini yang kemudian rasa-rasanya kurang adil. Maka itu sekalian,
Yang ke-12 ini ya saya kira catatannya adalah ketika memang situasi dan kondisinya aman. Kalau kondisinya aman, seorang istri meminta izin untuk ya berkunjung ke rumah kerabat, kemudian keluar untuk sholat berjamaah, mereka punya hak untuk diberi izin. Sekali lagi, selama situasi dan kondisinya aman. Kemudian yang ke-13, alla yansyuru sirraha wa yadhkuru aibaha wa qad taqaddama mithla hadza fi huquqiz zawjaini. Yang ke-13, ya, seorang istri punya hak untuk tidak dibicarakan kepada orang lain sirroha atau sirriha, urusan rahasianya. Ya, seorang istri itu punya hak, ya, urusan rahasianya itu tidak diperbincangkan oleh suami mereka atau suami mereka. Kemarin kita sampaikan Aisyah radhiyallahu anha itu bercerita tentang ya ada 11 orang wanita, ya ada 11 orang di antara para wanita itu yang mereka berkumpul dan mereka sepakat untuk menceritakan perihal ya suami mereka dan tidak akan ditutup-tutupi. Nah, mestinya ini juga tidak demikian. Nah, ketika ada seorang istri ya yang punya sesuatu yang dirahasiakan, misalnya dalam hubungan rumah tangganya, misalnya di dalam hubungan intimnya dan seterusnya, ini punya hak untuk tidak dibicarakan kepada orang lain. Wa yadhkuru aibaha, dan tidak perlu menyebarluaskan aibnya, tidak perlu. Pagi-pagi jam 10 ya atau jam 11 misalnya jalan di tengah kampung, kemudian berpapasan dengan temannya. Ya, ada nanti Kang, itu orang mau ke situ. Ada apa toh kok jalannya lemes begitu? Wah, ini saya itu kan istri itu ndak kangkung, ndak seneng ya. Gini akibatnya misalnya. Ya tidak perlu kemudian menceritakan aibnya, menceritakan kekurangannya. Karena bagaimanapun menceritakan aib seorang istri itu hakikatnya sedang menceritakan aib dirinya sendiri. Karena memang seorang istri itu belahan jiwa. Belahan jiwa ini yang orang Jawa sering mengatakan apa? Belahan jiwa itu sigaraning nyawa. Nah, itu belahan jiwa. Membicarakan aib istri di hadapan orang lain itu sama saja dengan membicarakan aibnya sendiri. Oleh karenanya ya para istri ini punya hak untuk apa? Untuk tidak disebarluaskan tentang aibnya, tentang rahasia-rahasia kehidupannya, tidak perlu diperbincangkan kepada orang lain. Biarkan itu menjadi rahasia antara suami dan istri. Yang ke-14 ya, Ibu Bapak rahimakumullah, ayyatazayyana ar-rajulu li zaujatihi kama tatazayyanu lahu. Wah, ini untuk kaum pria, ini perlu kaum laki-laki perlu memperhatikan yang 14 ini. Yang ke-14, seorang istri itu punya hak untuk apa? Untuk melihat, menyaksikan suami mereka berhias, berdandan. Li zaujatihi, untuk istri-istri mereka, kama tatazayyana lahu, sebagaimana juga seorang istri itu berhias kepada suaminya. Nah, ini yang sering terbalik ya. Seorang suami itu biasanya meminta istrinya macak sing apik ya, dandan. Tetapi sang suami sendiri apa namanya? ngelomprot apa namanya itu?
Ngelomprot ya kan, ngemproh, kemproh ya. Jadi bajunya itu sudah ya hampir 1 tahun tidak disetrika, kemudian sarungnya ngepir. Nah kalau sekarang mungkin jarang ya sarung ngepir karena bahannya. Kalau saya masih kecil dulu masih menangi itu sarung yang bahannya apa namanya, titron ya bahannya titron itu, sehingga sarung itu ngepir. Kalau dipakai untuk tapian itu kalau jalan-jalan ya entul begitu. Ini sarung zaman dahulu. Nah, sekarang saya kira tidak ada ya. Kalau dulu itu saya punya juga sarung seperti itu, dan kalau saya pakai itu dulu ya tetangga saya itu nyeneng sarungnya dikilanin terus diceneng, kemudian dilepaskan entul itu. Kalau salat kemudian jajarin jodoh ketawa, itu kan model orang zaman dahulu ya. Nah yang ke-14 ini, seorang istri itu punya hak melihat suaminya berdandan, melihat suaminya maca, minimal ya tidak tidak ngelemproh ya. Ibu bapak begini, paling tidak kita itu ketika kita akan melaksanakan sholat misalnya, minimal kita menyediakan pakaian-pakaian yang baik yang memang kita khususkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Dipakai misalnya ketika setiap kali akan sholat, pakaian-pakaian yang baik. Ketika kemudian kita kerja misalnya, kemudian pulang, kemudian berganti pakaian dengan pakaian yang baik. Barangkali kalau yang bekerjanya di kantor misalnya mungkin pakaiannya baik juga. Kalau misalnya bekerja di sawah, di ladang, ketika pulang ya cepat-cepat membersihkan badannya, kemudian berganti pakaian, ketika di rumah dengan pakaian yang baik. Dan itu menjadi hak seorang istri untuk nyawang melihat suaminya itu berdandan ya, berdandan. Qala Ibnu Abbas ya, seorang sahabat dan seorang saudara sepupunya Rasulullah, yaitu Abdullah Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang paling faham tentang tafsir Al-Quran, karena memang didoakan oleh Rasulullah supaya faham agama dan faham tafsir Al-Quran. Beliau pernah didoakan langsung oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wili. Ya Allah, Ibnu Abbas ini tolong ya Allah berikan ia kefahaman dalam agamanya dan berikan kefahaman dalam masalah takwil atau tafsir Al-Quran. Ini Abdullah Ibnu Abbas. Maka tafsir-tafsir Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran itulah dibukukan menjadi satu kitab, kitab tafsir namanya Tanwirul Mikbas. Tanwirul Mikbas itu tafsirnya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Dan itu tidak panjang, tafsirnya pendek-pendek, hampir seperti tafsir Jalalain, jadi tidak panjang-panjang. Itu tafsir lafziyah, tafsirnya Abdullah Ibnu Abbas. Nah, Abdullah Ibnu Abbas beliau mengatakan begini, inni la uhibbu an atazayyanu lil mar'ati kama akhabu an tatazayyana li anna Allah ta'ala yaqul wallahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'rufi. Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, inni la uhibbu, sungguh saya suka an atazayyana lil mar'ati, untuk berhias di depan istri saya. Saya suka berhias di hadapan istri saya, kama uhibbu an tatazayyana li, sebagaimana aku suka istri berdandan atau istriku berdandan di hadapanku.
Ya, jadi adil. Suami tidak menuntut ya, istrinya supaya berdandan di hadapannya, tetapi suaminya pun kemudian mengimbanginya. Nah, namanya berdandan. Ya, berdandan itu ya berpakaian yang baik. Ya, tadi tidak ngelemproh. Sudah pakaian yang lemproh, baunya apa? Baunya apek misalnya kan, baunya apek, pakaiannya sudah sekian lama tidak dicuci. Kalau di kampung-kampung dulu ya, waktu saya kecil itu pada rokoknya besar-besar ya kan? Dikasih apa namanya, kelembak sama menyan. Ini asapnya itu kalau ngenai baju itu bisa 3 hari 3 malam tidak hilang baunya. Nah, itu kalau kelembak menyan. Ya, mungkin sekarang jarang ya. Kalau dulu kan kelembak menyan itu rokoknya besar-besar, ya, besar-besar. Kalau sekarang kan rokoknya kecil-kecil, ya. Nah, itu kalau ngenai pakaian itu bisa 3 hari 3 malam baunya ndak hilang. Maka ini termasuk hak seorang istri yang mestinya suami menunaikannya. Sebagaimana kata beliau, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah Ta'ala mengatakan, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'rufi. Dan bagi para wanita, bagi para istri, itu mereka memiliki hak sebagaimana kewajiban yang mereka harus tunaikan. Ketika seorang istri itu memiliki kewajiban, maka mereka juga memiliki hak bil ma'rufi, dengan cara yang patut, dengan cara yang pantas. Ibu bapak, seorang suami ya, seorang istri punya hak ya, seorang suami punya hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri, maka seorang istri pun punya hak yang mestinya ditunaikan oleh seorang suami. Ini sama-sama. Ini Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-228. Kemudian yang ke-15, ibu bapak rahimakumullah, yang ke-15 ini sudah hampir habis ya, tentang hak seorang istri. Ayyuhsinudzonna biha. Seorang istri ini punya hak untuk mendapatkan prasangka yang baik dari para suaminya. Bahasa kita begini, seorang istri itu punya hak di husnudzoni, begitu. Seorang istri punya hak untuk mendapatkan prasangka yang baik, tidak disuudzoni dalam banyak hal. Ya, dalam masalah belanja misalnya, ya. Kayak ada percakapan, ini sampean itu tak kasih uang 200.000 kok 2 atau 1 hari selesai, mbok yang awet misalnya. Istrinya cerdas, akhirnya apa? Belikan kalender. Nah, ini 200 bisa untuk 1 tahun pak ya, karena hanya beli kalender saja. Nah, ini ada prasangka yang baik. Seorang istri itu punya hak ya, punya hak agar suaminya ini berprasangka yang baik kepada mereka. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala ya, di dalam surat An-Nur ayat yang ke-12. Allah Ta'ala mengatakan, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Laula idh sami'tumuhu, kenapa ketika mereka mendengar kabar itu, kenapa ketika mereka mendengar kabar itu mereka tidak berprasangka baik? Ini kalau makna secara ya, makna kandungannya begini. Kenapa kaum mukmin ya,
orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, ketika mereka mendengar kabar itu, kenapa mereka tidak berprasangka baik bi anfusihim terhadap diri mereka sendiri? Ibu bapak, ini kaitannya itu berkaitan dengan peristiwa yang namanya hadisul ifki, yaitu kabar hoax, kabar bohong yang menimpa keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kami sampaikan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ketika saat dalam sebuah peperangan namanya perang Muraisi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu ya mengajak di antara istri mereka, dan itu menjadi kebiasaan kalau Nabi akan melakukan perjalanan jauh atau peperangan, itu Nabi mengundi di antara istri itu siapa yang mau diajak. Nah, pada perang Muraisi ini yang mendapatkan jatah diajak itu adalah Aisyah. Dan pada waktu itu tubuh Aisyah itu masih kecil, ya, masih kecil. Ibu bapak, kita faham Rasulullah menikahi Aisyah, usia beliau itu sudah 50-an tahun sekian. Aisyah dinikahi oleh Rasulullah itu usianya ada dua riwayat, 6 tahun atau 9 tahun. Jadi memang badan beliau itu masih kecil, tubuh beliau masih kecil. Maka ketika tanduk itu diturunkan atau diangkat, Aisyah ada di dalamnya atau tidak ada, itu hampir perbedaannya tidak mencolok. Ana wonge karo ora ana wong itu hampir sama. Maka ketika dalam sebuah perjalanan pulang, ya, kaum muslimin itu beristirahat, tanduk itu pun kemudian diturunkan. Aisyah pun kemudian keluar dari tanduk itu kemudian untuk suatu keperluan di tempat yang jauh, dalam satu riwayat untuk keperluan buang hajat. Nah, ketika kemudian beliau kembali ke tanduk itu ternyata ada sesuatu yang hilang. Dalam satu riwayat itu adalah kalung. Maka kemudian Aisyah kembali lagi ke sana untuk mencari kalung itu, dan kemudian ketemu. Ketika kembali ke tempat istirahat ternyata rombongan ini sudah pulang, tanduk sudah dinaikkan. Orang yang menaikkan tanduk itu mereka tidak tahu kalau Aisyah tidak ada di dalamnya. Maka ketika itu rombongan sudah pulang, Aisyah hanya berada di tempat itu menunggu kalau ada utusan menyusul atau rombongan kembali pulang. Tapi kemudian tidak ada yang pulang, sampai lewatlah seorang pemuda namanya Sofwan. Ketika itu kemudian Sofwan memberhentikan untanya, kemudian ya mempersilahkan Aisyah naik, dan tidak ada kalimat antara keduanya. Tidak kemudian mengatakan, wah Aisyah toh, tidak ada kalimat apapun. Aisyah naik sampai kemudian sampai di Madinah. Penduduk Madinah melihat itu, orang munafik menggoreng peristiwa itu dengan mengatakan Aisyah berbuat yang tidak baik. Peristiwa itu dinamakan hadisul ifki. Maka ayat ini Allah katakan, laula idz sami'tumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kenapa kaum muslimin ketika mendengar informasi itu, kenapa mereka tidak dzanna, tidak berprasangka dengan prasangka yang baik? Ibu bapak, kita jeda azan dulu. Baik sekalian, kita lanjutkan kembali. Jadi saya ulangi, yang ke-15 ini adalah ayyuhsinnadh-dhanna biha, berhusnudzon atau seorang istri ini punya hak untuk mendapatkan prasangka yang baik dari dari suami mereka. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 ini Allah Ta'ala mengatakan satu ayat yang sangat familiar, ya, kita dengar di telinga kita.
Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, sampai akhir ayat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istanibu, jauhilah oleh kalian, katsiran minadh-dhanni, prasangka yang buruk. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena prasangka buruk itu sebagiannya adalah sudah masuk dalam ranah dosa. Prasangka buruk itu ada yang masuk kepada ranah perbuatan dosa. Kapan? Ketika prasangka buruk itu kemudian diucapkan. Kalau hanya masih dalam lisan saja, kalau belum diucapkan barangkali itu masih hanya dalam menjadi penyakit hati. Tetapi ketika kemudian diucapkan, itu sudah bukan prasangka, tetapi itu sudah menjadi buhtan, sudah menjadi tuduhan. Ini yang kemudian Allah katakan, inna ba'dadh-dhanni itsmun, sebagian prasangka itu menjadi perbuatan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan di antara kalian. Ini ayat di surat Al-Hujurat, ya, berkaitan firman Allah Ta'ala berkaitan tentang larangan berprasangka buruk, larangan untuk berburuk sangka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kalau hadis ini secara khusus, Nabi mengatakan, idza atala ahadakumul ghaibata fala yatruku ahlahu lailan. Ini kita memaknainya harus sebijaksana mungkin. Rasulullah mengatakan, idza atala ahadakumul ghaibata, jika salah seorang di antara kalian bepergian dalam waktu yang cukup lama, fala yatruku ahlahu, maka janganlah ia mengetuk pintu keluarganya, pintu rumahnya, ya, lailan, di malam hari. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini kita lihat, ya, dari sisi apa yang ada di zaman Nabi ketika itu. Ketika ada seseorang bepergian, ya, dalam waktu yang cukup lama, maka ketika pulang sampai di rumahnya, maka hendaklah ia tidak mengetuk pintu ketika pulang itu di malam hari. Kenapa? Karena bisa jadi akan menimbulkan masalah. Ini yang kalau barangkali sekarang itu sudah bisa kita abaikan. Kenapa? Karena sekarang ada alat komunikasi, ya, sehingga ketika mau pulang itu sudah bisa ngabari, aku semeh bali wis tekan ndi, ya, bahkan dipantau dari rumah meter per meter itu kalau sekarang kan, sampai di mana. Ini berbeda zaman dahulu. Ketika kemudian pulang, ya, mengetuk pintu di malam hari, ngeget bahasanya, ini bisa menimbulkan salah paham. Kenapa? Karena ketika mengetuk pintu malam hari, barangkali istrinya tidak akan berani membukakan pintu, karena ia tidak mengira itu adalah suaminya. Ya, akhirnya kemudian apa? Karena tidak dibukakan, maka siang harinya menjadi pertengkaran yang dahsyat. Mungkin itu ada di waktu itu. Yang kalau ini di waktu saat ini barangkali itu sudah bisa kita hindari karena ada alat komunikasi. Sehingga kadang-kadang ketika suami bepergian yang jauh, karena istrinya itu ilmu HP-nya canggih, itu bisa ngelihat dari jauh tekan di, itu bisa
bisa dipantau sampai mana, mampir nang warung mandek kok suwene ra jamak ngopo, ditelepon. Ini kan sekarang sudah ada aplikasi yang seperti itu, ya kan? Sampai lurah ditanya, mau nang kono kok menggok suwi ngopo misalnya, ya kan? Aku mau tuku es, bar kuwi kok kono kok menggoke ngiwo kok nganti sak jam ngopo misalnya. Karena kan ada aplikasinya, ya, meskipun ya kita tidak usah punya yang seperti itu, ya, itu nanti peluang menimbulkan suudzon, ya. Kalau itu nanti masing-masing sama istri itu punya, nanti istrinya ke warung itu dimeniti sama suaminya, sampai yang nang warung kok seperapat jam ki ngopo. Wah, ini menimbulkan persoalan. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, ya, wa fil waqti nafsahu mal husnidzoni, ya. Oleh karenanya, meskipun kita harus berprasangka baik kepada istri kita, istri punya hak untuk mendapatkan prasangka baik, tetapi seorang suami tetap berkewajiban untuk berhati-hati, untuk menjaga dan menjauhkan keluarga kita. Seorang suami punya kewajiban untuk menjauhkan istrinya dari berbagai macam persoalan yang bisa mengarah pada kerusakan dan mengarah kepada perselisihan dan persengketaan. Contohnya misalnya disebutkan di sini, falamma dakhala rijalun min bani Hashim ala Asma binti Umaish. Ketika ada beberapa orang laki-laki dari Bani Hashim, ya Bani Hashim itu masih marganya Rasulullah, ala Asma'i binti Umais, ke rumah Asma binti Umais. Ya, Asma binti Umais ini adalah istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa dakhala Abu Bakrin, ketika Abu Bakar pulang ke rumah beliau, ke rumahnya, beliau mendapati ada beberapa orang laki-laki dari Bani Hashim sedang ada di rumah Abu Bakar ini. Ya, jadi Abu Bakar pulang dari bepergian, ketika masuk ke rumahnya, di situ ada beberapa laki-laki dari Bani Hashim, masih kerabatnya. Ketika itu, wadakhala Abu Bakrin faqarau dzalik. Abu Bakar masuk, itu melihat di situ ada beberapa orang laki-laki. Beliau nampak ada sesuatu yang ndak srek, ini ono wong lanang kok donang omayaku, mongko aku ranang omah. Itu masih ada kekerabatan. Wa qala, meskipun seperti itu, Abu Bakar tetap mengatakan lam ara illa khairan, saya tidak melihat ini kecuali kebaikan. Meskipun dalam hatinya itu ganjel, ini saya tidak di rumah kok ada beberapa orang di rumah saya. Abu Bakar masuk, Abu Bakar tidak melontarkan kalimat-kalimat yang buruk. Beliau hanya mengatakan lam ara illa khairan, saya tidak melihat ini kecuali yang baik-baik. Saya tidak punya prasangka buruk, maksudnya begitu. Faqala, maka itu dilaporkan kepada Nabi. Dilaporkan, ada yang melaporkan Abu Bakar masuk rumah, di dalam rumah beliau ada beberapa orang laki-laki dari Bani Hashim. Abu Bakar mengucapkan kata-kata itu, tetapi wajah Abu Bakar nampak terlihat ada ketidaksukaan, ya, dengan peristiwa itu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun turun tangan. Ya, Rasulullah turun tangan dengan mengatakan apa? Innallaha qad bara'aha min dzalik. Wahai Abu Bakar, sungguh Allah Ta'ala telah menjaga istrimu dari perkara itu yang kau sangkakan. Artinya apa? Sesungguhnya Allah tetap menjaga kehormatan istrimu, wahai Abu Bakar. Tsumma qala 'alal mimbar. Meskipun begitu, Nabi kemudian beliau di atas mimbar, beliau kemudian mengatakan la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadza
ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun au ithnani. Kata Rasulullah, jangan ada setelah hari ini, jangan sampai ada setelah hari ini seorang laki-laki yang masuk ke rumah seseorang di mana suaminya sedang bepergian kecuali ia bersama dengan laki-laki lain. Artinya jangan sampai ketika ada seorang suami pergi ya dari rumahnya, kemudian ada seorang laki-laki yang masuk kecuali disertai dengan beberapa laki-laki yang lain. Sehingga apa? Potensi suudzonnya itu bisa diantisipasi. Oleh karenanya fasyahidu anna nabiyya nafa su'min asma'in wa ahsinul dhonna biha. Oleh karenanya dari peristiwa ini Rasulullah SAW tetap berhusnudzon kepada Asma binti Umais bahwa apa? Tidak terjadi sesuatu di rumahnya. Walakin ma'ahadza, akan tetapi meskipun demikian beliau ya mana adkhulur rijal hatta yada'a majalan lisyayatin. Meskipun begitu Nabi tetap melarang kaum laki-laki masuk ke rumah seseorang di mana di rumah itu tinggallah seorang istri yang sedang ditinggal pergi oleh suami mereka. Artinya di satu sisi Nabi tetap husnudzon kepada Asma ya, binti Umais, tetapi di sisi lain Nabi tetap mengupayakan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang ke-16 yang terakhir, Ibu rahimakumullah, adalah ayya'dila bainaha wa baina dharratiha fit ta'ami wasyarabi wal libasi wal mabiti wasayati qoriban. Yang ke-16 ini tambahan saja ya, tambahan ilmu bagi kita. Yang ke-16, seorang istri punya hak untuk diperlakukan secara adil antara ia dengan madunya. Dengan madu itu dengan apa namanya? Sesama istri yang lain. Seorang istri punya hak untuk diperlakukan secara adil antara ia dengan istri-istri yang lain dari istri suaminya fit ta'ami, baik dalam masalah nafkah makanan, wasyurabi atau minuman, wal libasi atau pakaian, wal mabiti atau tempat tinggal. Artinya apa? Seorang suami punya kewajiban untuk berbuat adil jika memiliki istri lebih dari satu. Nah, ini ilmu saja ya, tidak kemudian ini kemudian menjadi mengajarkan para bapak kemudian ya nek ngono ini men lengkap 16 ini dipraktekake wae, enggak juga ya. Jadi ini kan saya kali lagi ini kan ilmu ya, ilmu. Seorang istri itu punya hak diperlakukan secara adil. Ibu bapak kita lihat dalam makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Artinya apa? Dalam perkara-perkara yang zahir. Urusan batin tidak bisa dibagi rata. Ya, tidak bisa dibagi rata. Kalau seorang suami punya istri lebih dari satu, ini urusan zahirnya, makanan, tempat tinggal, pakaian, ini bisa diberikan secara adil. Tetapi urusan batin, rasa cinta itu tidak bisa dibagi rata. Ibu bapak, salah satu di antara dalilnya adalah ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, ketika Nabi di Madinah, siapa di antara istri-istri engkau yang paling engkau cintai? Nabi menjawab, Aisyah. Artinya apa?
urusan hati itu tidak bisa dibagi rata. Pasti akan ada yang lebih condong untuk berat kepadanya. Ini seorang manusia tidak bisa dituntut berbagi rata dalam masalah itu. Tapi dalam masalah zahir ini harus adil. Maka ya ada satu riwayat yang mengatakan ketika ada seorang laki-laki punya beberapa orang istri dan tidak bersikap adil di antara mereka, maka nanti mereka di akhirat akan dihisab di hadapan Allah dalam keadaan badan mereka miring, ya, miring. Jadi pundaknya itu orang Jawa mengatakan apa? Semper, ya, miring. Sehingga orang-orang tahu bahwa oh ini orang yang dulu di dunia punya beberapa istri dan dia tidak bersikap adil. Wasayati qoriban, nanti akan ada pembahasan ini secara rinci insyaallah terkait tentang masalah ta'addud, yaitu ya berkaitan dengan seorang suami yang memiliki beberapa istri. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini yang ke-16 yang terakhir berkaitan tentang hak seorang istri yang semestinya ditunaikan oleh seorang suami. Sehingga ya dua-duanya sudah dulu pernah kita bahas berkaitan tentang hak seorang suami yang semestinya ditunaikan oleh seorang istri, dan pada bab ini seorang istri juga punya hak yang harus juga ditunaikan oleh seorang suami. Artinya antara suami dan istri masing-masing punya kewajiban yang harus ditunaikan dan masing-masing punya hak yang ditunaikan oleh pasangan mereka masing-masing. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, ya, barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan, semoga Allah memberi ampunan dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.